Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembahasan pada podcast kali ini, saya akan memberitahu kalian mengenai apa yang kita akan bahas pada podcast kali ini. Oke, langsung saja ya kita kasih tahu. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu khususnya misi Garuda. Betul sekali. Kali ini kita harus tahu dong apa sih misi Garuda ini. Baik nih, jadi misi Garuda ini merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Nah, misi Garuda ini melibatkan tentara negara Indonesia dan polisi sebagai anggotanya dan diberi nama kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Tugas dari pasukan ini pada dasarnya untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Betul sekali. Peran Indonesia dalam misi Garuda ini untuk menjaga perdamaian di berbagai belahan dunia. Indonesia mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu semenjak tahun 1957. Tepatnya di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Terdapat 27 kontingen pasukan beserta subkontingen hingga hari ini. Keren bukan? Tapi dari informasi yang saya dapat sepertinya lebih dari 27 ya. Keren. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman mengenai misi Garuda ini. Namun itu hanya pembahasan pembukaan saja pada podcast kali ini. Nah, dari tadi itu ada istilah mengenai kontingen-kontingen. Sepertinya itu adalah istilah yang sangat jarang kita dengarkan. Nah, maka dari itu mungkin dari Alung dan Eki bisa menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya kontingen itu. Saya akan menjelaskan. Jadi kontingen ini adalah istilah yang merujuk kepada sekelompok orang yang dikirim oleh institusi atau negara untuk bergabung dengan kelompok lain dalam rangka kepentingan militer atau perdamaian dunia. Terus kira-kira kenapa sih Indonesia membantu misi ini? Apa karena ia termasuk anggota PBB? Bukan cuma anggota PBB saja, tapi juga dia membentuk untuk membantu negara-negara kita yang sedang mengalami konflik. Betul sekali, Ki. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail. Pembentukan pasukan Garuda ini pada awalnya itu terjadi di Timur Tengah. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melakukan serangan gabungan terhadap Mesir. Nah, karena Indonesia merasa punya utang budi kepada Mesir, akhirnya Indonesia pun membantu dengan cara mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis Suez yang terjadi di sana. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih Indonesia kepada negara Liga Arab, terutama Mesir. Karena negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat terjadi sekesta dengan Belanda, Indonesia membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi. Di PBB yang mendukung agar PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk membantu meredakan krisis tersebut. Semenjak itu, Indonesia secara rutin berpartisipasi mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan PBB dalam misi di ragam lokasi mancanegara. Ternyata negara kita adalah negara yang membalas budi. Betul sekali. Setelah pembahasan tadi, sekarang kita harus tahu dong apa tujuan misi Garuda ini dilakukan sebenarnya. Oke. Nah, tujuan dari dibentuknya misi Garuda ini adalah sebagai bukti konkret bahwa adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Nah, pada akhirnya pasukan Garuda ini memiliki tugas sebagai peacekeeping force atau disebut juga sebagai pasukan pemelihara perdamaian di PBB. Nah, tentu saja yang berusaha menjaga perdamaian dunia ini tidak cuma pasukan dari Indonesia. Ada juga beberapa pasukan dari negara lain yang turut terlibat dalam pemeliharaan perdamaian PBB ini. Nah, seperti
Indonesia sendiri sekarang telah menduduki peringkat 12 dari 125 negara loh. Wow. Dari 125 negara ini yang mengirimkan pasukan untuk terlibat di peacekeeping operation milik PBB secara jumlah. Uniknya lagi nih, ternyata salah satu mantan presiden kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi satu-satunya presiden di dunia yang pernah tergabung dalam kontingen Garuda seperti yang dilansir melalui satu berita. Ternyata untuk mencapai tujuan perdamaian ini, Indonesia benar-benar totalitas dan berkontribusi. Baiklah, saya rasa sudah cukup pembahasan podcast kita kali ini. Jika tidak ada yang mau dibahas lagi, saya mewakili semuanya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!